Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah, metode syariat untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Kita masuk kepada bab baru tentang hamlud dakwah, tentang mengemban dakwah. Nah, ini kita masuk sini. Di sini dijelaskan, sudah dibahas sedikit pekan lalu. Hunaka farqun baina hamlid da'wati ilal Islam wa hamlid da'wati li istinafil hayatil islamiyah. Di sini dalam bab ini dan juga maksudnya dalam mengemban dakwah ini dibedakan antara mengemban dakwah kepada Islam dan mengemban dakwah li istinafil hayatil islamiyah, untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi beda tuh antara mengajak orang untuk masuk Islam dan melanjutkan kehidupan Islam. Fal awalu amun yasmulul isnain. Untuk yang pertama, dakwah ilal Islam ini adalah bentuk umum. Dan ini mencakup dua hal. Ya. Wasani khasun, dan yang kedua yaitu pengemban dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ini adalah khusus. Ya. Fahamlu da'wati ilal islami wajibun ala kulli muslimin mukallafin. Jadi yang pertama yaitu mengemban dakwah kepada Islam ini adalah wajib pada setiap muslim yang mukallaf. Wa wajibun ala daulatil islamiyah, dan wajib untuk daulah. Jadi kita nih yang Islam wajib untuk dakwah, sama wajibnya untuk sholat, sama wajibnya untuk puasa, sama wajibnya untuk syariat yang lain. Dakwah ini wajib. Jadi dakwah untuk mengajak orang kepada Islam. Juga negara pun wajib untuk mengemban dakwah. Jadi negaranya pun wajib. Wa wajibun ala kulli hizbin siyasiyin qaimin ala asasil Islam. Dan juga menjadi kewajiban bagi setiap kelompok politik yang berdiri dalam asas Islam. Jadi kalau dia misalnya kelompok politik Islam, maka dia wajib dakwah. Negara wajib dakwah juga. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita. Jadi sebenarnya kita ini wajib juga. Dikatakan di sini, amal muslimul mukallaf, adapun seorang muslim yang sudah mukallaf, sudah baligh, ya, sudah baligh nih ya. Kalau anak yang sudah baligh itu wajib dakwah. Ada yang belum? Iya, kalau belum nggak apa-apa. Harus tahu juga ilmunya ya. Jadi yang sudah baligh itu adalah dia harus wajib dakwah. Ya. Yang bagaimana? Ya. Maka dikatakan di sini, fa inna da'wata ilal islami
maka sesungguhnya dakwah kepada Islam ini adalah matlubatun minhu, adalah yang dituntut atas mereka. Jadi mereka itu dituntut untuk dakwah. Jadi kalau kita nggak dakwah, ini dia. Jadi ada kewajiban yang dilalaikan. Apalagi kita ngerasa sudah yang menjadi pengemban dakwah itu yang kiai-kiai aja, yang ustadz-ustadz aja. Kita nggak dakwah, nggak bisa ini. Padahal ada kewajiban dakwah tadi. Ya. Jadi di sini matlubatun minhu an yahmilaha haitsu mahallin, yang itu adalah harus diemban oleh dakwah Islam itu, oleh setiap muslim yang mukallaf itu, haitsu mahallin, dalam keadaan apapun. Jadi nggak ada cerita, selama dia muslim dia wajib dakwah. Wa ainama irtihalin, dan setiap kesempatan. Jadi setiap keadaan dan juga setiap kesempatan. Yad'ul kufar, yang mereka itu menyeru orang-orang kufar, ya. Dia menyeru orang-orang kufar itu, orang-orang kafir itu, yad'ul kufara bil mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, ya, gitu. Jadi bukan dengan paksaan, tapi memberi pelajaran. Pelajaran yang baik ini nanti dijelaskan di sini. Mustasiran, yang ini membekas. Pelajaran yang membekas itu maksudnya ya diberitahu dia tentang Islam, tentang keadaan bahwa alam semesta ciptaan Allah, kira-kira begitu ya. Ya, mustasiran fitratat tadayyuni indahum, yang ini menjadi membekas pada apa? Pada fitrah, pada ya gerizah tadayyun, pada fitrah beragama pada orang-orang indahum, ya, di orang-orang kafir itu. Jadi orang kafir itu diberi pengajaran yang baik. Jadi bukan dengan ditakut-takuti, bukan kemudian juga diancam dengan azab, ya, walaupun nanti kalau dia misalnya tidak mau beriman, dia akan diazab oleh Allah, iya. Tapi maksudnya dia beriman. Sekiranya ada orang kafir misalnya selama 70 tahun, dia tuh 70 tahun dia dalam keadaan kafir, lalu dia misalnya masuk Islam, bersyahadat, insya Allah Allah bersihkan. Allah bersihkan itu dosa-dosanya dia. Insya Allah begitu. Yang dulu gimana? Nggak direken, nggak dilihat, bersih, nggak usah diingat-ingat. Jadi ada sahabat yang pernah ngomong kepada Nabi, ya Nabi, saya dulu waktu saya masih belum Islam, saya ini mau memperkosa seseorang. Ya kan, saya mengelecehi orang lalu kemudian mau memperkosa seseorang, ini dosa ini. Bagaimana ini ya Nabi sekarang ini? Nabi cuma tertawa. Kenapa? Karena dia sudah Islam. Sekarang ini nggak ada lagi, nggak perlu lagi dicerita-ceritain sebenarnya gitu. Nah, jadi orang kafir ini disentuh naluri beragamanya. Nah, begitu juga wa yujadiluhum bil hujjaji, dan mendiskusikan kepada mereka dengan hujjah, dengan hujjah-hujjah, dengan argumentasi-argumentasi. Wal barahin, dan juga burhan, pembuktian-pembuktian, ya, yang bagaimana al-qati'ati min ajlil iqna'ihim bil aqidatil islamiyah. Jadi pembuktian-pembuktian yang tajam, ya, semata-mata untuk mereka itu iqna, puas dengan akidah Islam. Jadi akidah Islam itu benar-benar tidak ada cerita ngayal. Kamu ini harus iman kepada sesuatu yang pokoknya iman saja, dogma, nggak ada dia ini. Padahal syariat Islam itu nggak begitu. Kalau apa yang ada di muka bumi ini pasti menunjukkan keberadaan Allah itu. Lalu Allah memberikan kabar kepada manusia dengan apa? Dengan adanya
Al-Quran. Al-Quran itulah yang kemudian bahkan memberikan informasi tentang hal-hal gaib. Dia tunduk di situ. Nah, salam, ayo silakan. Ya. Nah, jadi mendiskusikan dengan hujah dan burhan mereka dengan kepada mereka ya, pembuktian. Waddukhuli ilal Islam, dan juga memasukkan mereka kepada Islam. Duna ikrahin, tanpa adanya pemaksaan kepada mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik dan juga debat billati hiya ahsan, ya. Debat, diskusi yang baik, ya. Lalu sesungguhnya Tuhanmu lah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kita itu tugasnya menyampaikan Islam ya kepada orang-orang yang tadi, orang kafir yang belum masuk Islam. Makanya kalau ada misalnya kelompok dakwah, bukan kelompok dakwah, sekelompok orang memasukkan atau mengajarkan orang lain untuk belajar Islam, Masya Allah, itu adalah kebaikan. Gitu ya. Tadi di luar itu kitab siapa tuh tadi? Bukan kitab ente tuh? Ini siapa tuh? Ada kitab di situ? Ada di meja, di bangku panjang itu. Nah, ya. Nah, jadi ini yang dijelaskan. Lalu juga waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, fa wallahi, demi Allah, ya kan, la an yahdiyallahu bika rajulan, Allah akan menunjukkan kepada kalian kepada seseorang, wahidan, yang satu orang tadi, bagaimana, khairun laka min an yakuna laka humurun na'ami, yang itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu itu memiliki unta merah. Betul ya? Punya siapa itu? Iya. Jadi daripada unta merah yang didapat di sini. Jadi menunjuki seseorang dengan Islam itu lebih baik daripada mendapati Waalaikumsalam. Mendapati unta albino. Kalau sekarang begini. Unta albino. Kalau ikan albino, Vibas albino mahal ya, Fis ya. Ya, ini unta albino lebih mahal lagi, Masya Allah. Gapi albino aja luar biasa ini. Ya kan? Jadi lebih baik satu orang yang tertunjuki dengan Islam, alhamdulillah. Nah, ini oleh individu. Sebenarnya ini bukan ini yang menjadi poin kita nih. Nanti ujung akhir sebenarnya. Ini dakwah kepada Islam oleh individu wajib. Wa amma daulatul islamiyatu, adapun daulah Islamiyah, negara Islam yang kita bahas kemarin, fa inna, maka sesungguhnya siratar Rasulillahi SAW, sirah Rasulullah SAW, ba'da iqamatid daulati, setelah Rasul mendirikan negara di Madinah, wa nususas syar'iyyata, dan juga nas-nas syariah, wa amalal khulafa'ir rasyidin, dan perbuatan-perbuatan khulafa'ur rasyidin, jami'uha tadullu bisyaklin mustafidin, maka semuanya itu menunjukkan bentuk yang sangat bermanfaat. Jadi sebenarnya bukan bentuk bermanfaat, menunjukkan sangat banyak dalil apa ala wujubi hamlil islami, untuk
atas wajibnya mengemban Islam min kibalil daulati ilan nasi bil jihad, yaitu adalah dari sisi daulah kepada semua manusia, kepada manusia dengan jihad. Jadi perbuatan Rasulullah, ya kan, nas-nas syariat, perbuatan Khulafaur Rasyidin, semuanya itu menjadi dalil bahwa negara juga berdakwah menyebarkan Islam dengan jihad. Jadi kalau ada negara yang nggak berdakwah, ini negaranya rame. Bisa jadi negara apa? Negara Islam ya bukan. Nah ini yang kemudian sempat terjadi, bukan sempat terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, juga Rasulullah SAW dan nas-nas syariat, semuanya menunjukkan itu. Ya, dengan jihad yang bagaimana imma li'tinakil Islam, bisa saja manusia tadi untuk mengemban Islam atau maksudnya masuk Islam, wa imma liikhda'ihim ila ahkamihi, dan bisa jadi juga untuk tunduknya mereka kepada pemerintahan Islam. Dalilnya sudah kita bahas apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi kita diminta tunduk, ini adalah ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan li'anna tatbiqal islami, dikarenakan penerapan syariat Islam ala ghairil muslim, kepada selain Islam, kepada selain muslim, huwa tariqatul amaliyatu fi da'watihim lil Islam, adalah metode yang praktis dalam menyeru mereka kepada Islam. Jadi Islam itu didakwahkan dengan cara apa? Yang paling efektif dan praktis itu dengan negara yang menerapkan syariat Islam. Coba sekarang misalnya, mohon maaf, orang kafir ngelihat orang Islam, wah, nggak ada contohnya, bergelut, ya kan? Partai orang main diambil, kan? Ngakunya Islam, gitu kan? Kacau lagi nih urusan. Udahlah, partainya juga belum tentu benar, ya kan? Main rebut-rebutan. Orang main dibunuh, bukan cuma satu lagi, 6. Islam pula itu jadinya katanya. Lah kalau negaranya tidak menerapkan syariat Islam, bagaimana bisa orang kafir bisa tertarik dengan Islam? Susah. Makanya daulah Islam ada itu adalah tariqatul amaliyah. Jadi metode praktis, metode praktikal yang paling praktis untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Tinggal lihat, tuh hukum Islam diterapkan. Tuh lihat, ya kan, adilnya Islam. Tuh lihat bagaimana Islam membuat kesejahteraan bagi umat. Ya kan? Maka dikatakan di sini, faqad warada fi hadisin, maka didapati dari hadis Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari bapaknya, qala berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, iza amara amiran, ketika memerintahkan para pemimpin-pemimpinnya atau amir-amirnya, ala jaishin, atas pasukan, au sariyatin, atau ada syariah. Syariah dan gozwah itu peperangan yang dipimpin oleh Rasul. Kalau syariah itu adalah detasemen ekspedisi yang dipimpin oleh salah seorang sahabat untuk peperangan juga tadi. Nah, Rasul biasanya apa di sini? Seketika memerintahkan para amir tadi, ausahu fi khasiyatihi bitaqwallah. Rasul menasehati dengan kekhususan agar dia bertakwa kepada Allah. Nah, ini nasihatnya nih. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan juga dia hendaknya bersama orang-orang muslim itu dengan berbuat baik, maksudnya berbuat baik kepada sama muslim.
Summa qala, kemudian Rasul berkata, aghzu bismillah, berperanglah kamu dengan nama Allah, fi sabilillah, dari jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangilah, bunuhlah orang yang kafir kepada Allah. Ya, aghzu wala taghullu, berperanglah kamu tapi jangan taghullu, dendam dengan penuh amarah, berlebih-lebihan di situ. Wala taghdiru, dan juga janganlah kamu ghadir ini maksudnya ini apa ya? Kok jadi lupa nih. Kejam ya maksudnya di sini. Ya kan? Kejam masuknya. Ya. Betul. Dan juga janganlah kamu kejam di situ. Wala tamassalu, dan jugalah jangan kamu misalnya membuat tamassalu ini menakut-nakuti ya. Jadi nggak boleh kita ini kejam, kita ini dengan dendam, dengan kesumat, ya, kemudian dengan menakut-nakuti. Bahkan wala taqtulu walidan, dan janganlah kamu membunuh anak-anak. Wa iza laqita aduwaka, maka ketika kamu bertemu dengan musuhmu, minal musyrikina fad'uhum, ya kan, maka serulah mereka ila salasi khisalin, maka serulah mereka kepada tiga urusan, au khilalin, atau 3 kesempatan, dikasih mereka 3. Ntar dijelaskan apa itu, ya kan. Fa'ayyatuhunna, maka satu saja dari ketiga itu, ma'ajabuka, apa yang memang dijawab kepada kamu, faqbal minhum, maka ambil, terimalah dari mereka. Jadi kalau ada tiga bukan kalau aku beri 1 permintaan, aku beri 3 permintaan. Jadi misalnya di sini 3 kesempatan, 1 yang dia ambil dari salah satu ketiga itu juga terima, ya kan? Wa kafa'anhum, dan cukup itu bagi kalian, bagi mereka juga. Gimana ini? Summa adahum ilal Islam, maka serulah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, maka apabila mereka menjawabnya, menerima bagi kamu, terimalah dari mereka tadi. Wa kafa'anhum, dan cukuplah bagi kamu itu, ya. Summa ad'uhum, kemudian, ya, serulah mereka kepada ilat tahawuli minad darihim, untuk berpindah dari negeri mereka, ila daril muhajirin, kepada negara muhajirin, kepada darul Islam. Nah, inilah makanya dalam Islam itu ada 2, ada darul kufur dan darul muhajirin, dari hadis ini nih, ya. Jadi serulah mereka untuk pindah dari darul kufurnya mereka ke darul muhajirin, darul Islam, ya, darul muhajirin dikatakan di sini, ya. Wahbirhum annahum, dan berikan kabar kepada mereka, in fa'alu zalika, ya kan, falahum, apabila mereka menerima ini, pindah ke darul muhajirin, maka bagi mereka malil muhajirin, apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa alaihim ma'alal muhajirin, dan kewajiban atas mereka juga apa yang diwajibkan atas orang muhajirin, ya. Fa'in abau, apabila dia nggak mau menerima permintaan, kesempatan yang pertama ini, ya kan, an yatahawalu minha fakhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil Madinah, sesungguhnya mereka keberadaannya seperti orang Arab Badui, ya, di sekitar kota Madinah, yang bagaimana di situ, ya, la
yajri alaihim hukmullah, tidak diberlakukan atas mereka hukum Allah, allati yajri alal mu'minin, yang dijalankan atau yang diberlakukan pada orang-orang mukmin. Ya kan? Wala yakunu lahum fil ghanimah, dan tidak ada bagi mereka dapat ghanimah wal fai'i syai'un, sedikit pun nggak dapat, illa an yujahidu, kecuali mereka mau berperang ma'al muslimin, bersama orang-orang Islam. Jadi kesempatan pertama itu adalah dia masuk Islam dan pindah. Kalau nggak mau pindah, berarti dia nggak mendapati apa yang memang seharusnya mereka dapat dari orang-orang muhajirin atau orang-orang Islam yang di dalam daulah Islam. Fa inhum abau, apabila mereka juga menolak, ya, fasta'in billah, bukan situ ya, fa in abau, ya kan, fasalhum al jizyata, maka ambillah kepada dari mereka itu jizyah, ya kan, fa in ajabuka faqbil, ya, maka apabila mau mereka mengambil ini, menjawab bagi kamu ini, maka terimalah dari mereka ini. Wa kafa'anhum, dan cukup itu dari mereka. Jadi kalau mereka mau bayar jizyah, jadi yang pertama suruh masuk Islam. Masuk Islam ini ada dua, apa itu? Pindah ke Darul Kufur, pindah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Kalau nggak mau ya dia nggak dapat, tapi udah masuk Islam, udah pilihan pertama. Yang kedua, dia disuruh bayar jizyah kalau dia nggak mau masuk Islam, ya kan? Fa inhum abau, kalau nggak mau bayar jizyah juga, ya kan? Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah, wa qatilhum, perangilah mereka. Nah, ini baru ujungnya. Jadi perang itu bukannya pertama, tiga ini, yang ketiga, gitu. Tapi kalau mereka benar-benar nggak mau, itu dia, baru kita perangi. Bahkan kita disuruh minta tolong pada Allah, perangi mereka. Ini orang udah disuruh masuk Islam nggak mau, ya kan? Bayar jizyah nggak mau, malah perang yang dia pengenkan. Ya, ayo perang. Pantang mundur, kan gitu ya? Siap. Mau pakai apa aja. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, sekiranya kami ini cuma punya debu untuk memerangi kamu, saya akan tetap perang. Masya Allah. Jadi cuma punya debu, apalagi punya golok ya. Ya udah siap-siap golok ya. Tukang ikan juga udah punya golok sekarang. Ya udah. Itu iya. Jadi memang harus gitu. Jadi nggak boleh kita main sembarangan, misal nyuruh mereka perang. Nah, maka dilanjutin di sini. Ini sudah selesai. Ini hadis rawahul Muslim wa Tirmizi dan juga yang lainnya. Ya, fadaulatul islamiyatu, maka negara Islam ini fi halati jihadin daimin. Maka dalam kondisi jihad, dalam kondisi perang terus-menerus. Kenapa begitu? Lihamlil Islam ilal alami, untuk mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Litahwilihi ila daril Islam, agar merubah seluruh penjuru dunia ini, berubah menjadi negara Islam. Ya kan? Ila an ya'tiyal yaum, sampai hari ini, alladzi yakhda'u fihi nasa. Ya kan? Yang kemudian itu sampai satu hari, datang hari, setiap manusia tadi kafatan li ahkamil Islam, tunduk semuanya itu dengan hukum-hukum, dengan pemerintahan Islam. Fi daulatil khilafah, dalam daulah khilafah, biiznillahi ta'ala wa bi'amalil amilinal mukhlisin, dengan izin Allah dan juga dari perbuatan atau aktivitas orang-orang yang berbuat dengan ikhlas. Jadi sampai hari ini itu harusnya umat Islam itu menundukkan seluruh bangsa. Karena kata Rasul juga begitu, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Masya Allah. Kalau sekarang kan seolah-olah, wah ini nggak sesuai pri kemanusiaan, oh ini nggak sesuai dengan HAM, nggak sesuai dengan apa namanya, ini pelanggaran HAM.
yang bukan pelanggaran HAM atau yang pelanggaran HAM, wah pusing lah. Yang kayak gitu ternyata bagaimana membuat dakwah Islam mandek. Padahal daulah Islam itu harusnya dakwah memang. Coba kita sekarang nih 100 tahun sudah tanpa khilafah, dakwah berhenti. Orang kafir kita tuh kasihan ke mereka. Mereka itu mereka itu nggak pernah bisa menyadari bahwa mereka sedang sengsara. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Jadi jadi ceritanya ini, ayat ini diingat oleh Umar bin Khattab pada saat dia menaklukkan Palestina. Lalu dia melihat ada seorang rahib ya yang kemudian pada waktu itu dalam keadaan sengsara, kurus kering, compang-camping, miskin. Kata Umar bin Khattab, dia teringat amilatun nasibah. Dia telah berbuat dengan sangat susah payah di dunia ini. Tasla naran hamiyah, kemudian dia disungkurkan ke dalam api neraka. Jadi orang kafir itu udah nggak ada bahagianya. Di dunia susah, dia nggak ada senang. Oh tapi kayaknya senang. Orang duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah misalnya. Oh kan, emasnya banyak misalnya. Tidak, mereka tidak senang. Apa kata Allah tadi? Wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka hidupnya sempit. Jadi sebenarnya mereka susah. Bisa saja mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Kita misalnya ngelihat mobil mewah, woi misalnya apa Ferrari, Lamborghini atau yang mahal-mahal lah ya kan. Kita ngelihatnya udah seneng, kita bahagia. Tapi yang pakai belum tentu juga seneng. Takut gajluk lah, takut lecet lah, ya kan misalnya. Takut apalah, apalagi bayar kreditannya, cicilannya, wah ini kan misalnya. Tapi dia senang juga enggak? Allah yang bilang itu. Wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Bahkan Allah katakan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir, dengan ada yang mengatakan itu adalah maksudnya adalah Al-Qur'an. Hanya dengan Al-Qur'an yang diterapkan itulah yang akan menenangkan hati manusia. Jadi nggak ada. Sekarang ini kita jadi susah, iya. Mikirin kontrakan belum bayar ya. Mikirin misalnya makan anak bocah besok gimana ini. Aduh, belum lagi modal yang sudah habis ini. Kita jadi susah, tapi tetap kesusahan kita itu nanti akan dibalas dengan surga. Kenapa? Karena orang Islam itu pasti masuk surga. Orang kafir sudahlah susah di dunia, tasla naran, dijerumuskan mereka ke dalam neraka. Makanya kita mengajak mereka masuk Islam, hakikatnya itu adalah apa? Kasihan kita itu ke mereka. Gitu. Agar mereka itu bahagia dunia akhirat. Nah, ini paradigma begini yang sebenarnya ada. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang jadi poin kita ini. Amma da'watul istinafil hayatil islamiyah. Adapun dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, wahia da'watul muslimina ilal amali, yaitu adalah dakwah kaum muslimin untuk berbuat liijadil Islam, mewujudkan Islam fi waqi'il hayati, dalam seluruh fakta kehidupan, min khilalin daulati, ya, dari hilangnya negara Islam, tatbiquhu fid dakhili wa tahmiluhu ilal khariji, yang negara tadi menerapkan di dalam negeri dan mengembannya ke luar negeri. Apa ini? Wahia da'watun listinafil hayatil islamiyah, yaitu dakwah ini adalah dakwah melanjutkan kembali kehidupan Islam. Yang bagaimana? Allati tuqifat ba'da hudimatid ba'da hadamad daulatal khilafah, ba'da hudima, begitu ya. Yang dakwah ini terhenti setelah diruntuhkannya daulatul khilafah, negara daulah khilafah Islam, yang bagaimana? Yang itu di tahun Amun alfun wa tis'umi'atin wa arba'u wa ishrun,
tahun 1924 atau tahun 1342 Hijriah, 100 tahun yang lalu di bulan Rajab, 29 Rajab, dihapuslah Daulah Khilafah. Dihapuslah Daulah Khilafah Islamiyah pada waktu itu. Sejak itulah sampai sekarang 100 tahun umat Islam nggak punya khilafah. Dimulai disitulah maka dakwah umat Islam harusnya dakwah melanjutkan kembali kehidupan Islam. Siapa yang menghancurkan ini? Ala yadil kufari wa umalaihim, oleh tangan orang kafir dan para antek-antek mereka. Faqad syara'al islamu tariqatan khasatan, maka sungguh Islam telah mensyariatkan metode yang khusus lihazihil halah. Ya. Metode yang khusus di sini terhadap kondisi seperti ini. Apa itu? Wahia ijadu hizbin siyasiyin, yaitu mewujudkan partai politik ya'malu listi'nafil hayatil islamiyah, yang beraktivitas melanjutkan kembali kehidupan Islam, bi'i'adati daulatil khilafah, dengan menegakkan kembali daulah khilafah. Jadi memang setelah daulah khilafah diruntuhkan inilah, maka kaum muslimin harusnya dakwahnya diarahkan melanjutkan kehidupan Islam. Kenapa begitu? Karena dakwah yang pertama nggak akan jadi sempurna. Coba deh, gimana bisa mendakwahi orang untuk masuk Islam ya, pada saat dia sendiri tidak dijalani kepada dirinya, atau dirinya ini nggak menjalani seluruh syariat Islam. Susah ngasih nyontohnya. Negaranya juga nggak melindungi. Ada pengemban dakwah dianggap teroris, dianggap ekstremis, ya kan, dihalang-halangi dakwahnya. Ada misalnya orang-orang kemudian malah mengusir orang-orang yang berdakwah, ya kan? Dibaca itu juga setiap malam Jumat itu, ya kan? Surat Yasin itu kan ada orang yang berdakwah lalu diusir. Harusnya paham, cuma negara yang melindungi. Sekarang negaranya nggak ada, maka harusnya kaum muslimin berdakwah untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Nah ini sebenarnya ujung ini pas dilihat, mana ini pengemban dakwah sampai ujung sini. Begitu. Silakan. Ada pertanyaan? Paragrafnya sama dengan tema sekarang 100 tahun. Paragrafnya sama dengan 100 tahun. Ya pokoknya begitulah. Kita pas-pasin aja. Ya. Gimana, paham ya? Atau ada pertanyaan? Silakan. Gimana, Fis? Kemarin kemana, Fis? Nggak datang minggu kemarin. Oh. Gimana? Paham? Nah, jadi orang kafir itu kalau dia diperangi, itu bukan pilihan pertama. Itu yang harus ingat. Dan itu oleh daulah. Sekarang daulahnya nggak ada, yang nggak bisa memerangi. Nggak ngasih contoh, nggak bisa memberikan apa? Kesempatan, 3 kesempatan itu. Gitu. Harusnya masuk Islam dulu. Mau masuk Islam nggak? Aman masuk Islam. Ayo pindah ke Darul Islam. Setelah masuk Islam nggak mau, kalau gitu bayar jizyah. Jizyah itu per tahun 1 kepala yang laki-laki saja, yang mampu itu juga, bukan orang tua dan anak-anak. Gitu. Bukan itu per kepala orang membayar jizyah per tahun. Kalau dahulu ada yang menetapkan 1 dinar, ada yang menetapkan 2 dinar. Ya, ini boleh, sekira-kira gitulah. Tapi dia menjadi warga negara daulah khilafah. Dihukumi mereka dengan hukum-hukum syariat, karena wajib mereka juga berhukum-hukum dengan hukum syariat. Kalau nggak mau, baru diperangi. Alhamdulillah, pas nih. Pas sisa. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Nggak ada nih? Pas, paham ya? Mudah-mudahan. Ini juga saya nggak tahu apakah ada pertanyaan dari Facebooknya. Sini buat Om Bob, Bang Umar dan sebagainya, mudah-mudahan bisa mengikuti yang jauh-jauh nih. Mungkin begitu ya. Mari kalau tidak ada,
kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ke masjid dulu ya.